Bapak Ibu, sahabat-sahabat OMK yang terkasih, kembali bertemu lagi dalam program Sikat seputar iman Katolik. Pada kesempatan kali ini Sikat berkenan meliput kegiatan ngopi OMK di Stasi Wangon. Nah, kira-kira apa sih itu acara ngopi? Langsung saja kita simak videonya. Permisi Mas, boleh perkenalan dulu, namanya siapa, dari mana? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Yosef Alibrayanto, asal dari Stasiun Hasen. Boleh minta waktunya sebentar nih. Apa pesan-kesan yang didapat dalam acara ngopi kali ini? Kesannya yang pertama yaitu acaranya ini seru dalam artian acara ini dibawakan oleh Frater Heri dan dikemas dengan fleksibel, dengan leluasa, dengan santai juga, sehingga para peserta itu tidak merasa tegang gitu, dan juga disertai dengan jargon-jargon dan juga tadi ada nyanyian gitu. Lalu nih Mas, apa harapan kedepannya untuk acara OMK selanjutnya yang seperti ini? Harapannya OMK dengan acara seperti ini itu dapat berkelanjutan dan sehingga bisa menginspirasi banyak OMK sehingga banyak OMK dari stasi lain mungkin yang bisa join untuk ikut di kegiatan yang seperti ini di masa mendatang. Oke, baik Mas, terima kasih atas waktunya. Sama. Permisi Mbak, Ya, boleh minta waktunya sebentar? boleh. Perkenalan dulu nih, namanya siapa, dari mana? Perkenalkan, nama saya Imelda Tirta Widianti, saya dari OMK Wangon. Nah, boleh minta kesan-kesan yang didapat dalam acara ngopi kali ini? Oke, kesan saya untuk acara ngopi kali ini sih, acaranya cukup seru ya, meskipun ada sedikit kendala,
Tapi kebersamaan yang saya rasakan di acara ngopi kali ini cukup terasa karena ada tamu juga dari OMK Kebasen. Lalu apa harapan kedepannya untuk acara OMK seperti ini? Untuk harapan kedepannya sih semoga semakin banyak OMK yang terlibat baik dari Wangon maupun dari stasi-stasi yang lain supaya nantinya OMK di sini bisa semakin aktif dan bisa berkegiatan bersama dengan stasi-stasi yang lain. Gitu. Itu, terima kasih Mbak Imel. Ya, sama-sama. 2, 3. Permisi Mbak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Nah, sebelumnya boleh perkenalan dulu nih, siapa namanya, dari mana? Ya, nama saya Elsa Indriani Situmorang dari OMK Stasi Santo Pastralis Wangon. Nah, lalu mungkin bisa nih, kesan-kesan yang didapat dalam acara ngopi kali ini apa sih? Acara ngopi ya, setelah selesai mengikuti acara ngopi pada sore hari ini, pesan dan kesan yang saya dapatkan itu mungkin ya, kita jadi tahu bahwa sebagai umat Katolik, orang muda itu ternyata sangat penting perannya dalam gereja. Dan sebagai OMK, kita harus sadar bahwa OMK itu mempunyai peran yang sangat penting dalam gereja. Mungkin itu saja. Lalu harapan kedepannya untuk acara OMK seperti ini lagi? Harapan kedepannya yaitu semoga OMK khususnya yang ada di Wangon ini bisa semakin semangat dalam tugas menggereja dan OMK bisa bangga karena ikut serta dalam kegiatan-kegiatan OMK, dan mungkin OMK bisa mengubah mentalitas OMK yang untuk saling mengasihi. Lalu sebagai organisasi, OMK ini kan organisasi kecil ya, sebagai organisasi bisa saling belajar tentang banyak hal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Mbak Elsa atas waktunya. Permisi Romairi. Yan, gimana? Mau tanya nih kemarin kan kami dari tim Sikat beberapa waktu yang lalu meliput acara ngopi OMK di Wangon Nah, mau tanya nih apa sih yang melatar belakangi acara ngopi itu Sejak saya nginep di Wangon ya, sejak bulan September, itu kan salah satu hal yang saya lakukan adalah mencoba untuk mendampingi kegiatan-kegiatan yang ada di sana. Salah satunya adalah kegiatan OMK. Nah, kemudian waktu itu saya dan pengurus OMK mencoba ngobrol-ngobrol bagaimana mengemas kegiatan OMK yang sifatnya santai tetapi sebetulnya serius juga. Serius dalam arti kita ada isinya, membicarakan tentang tema-tema gereja Katolik atau iman kekatolikan kita. Maka waktu itu dimunculkan atau disepakati OMK mau mengadakan kegiatan secara rutin, paling tidak sebulan sekali, yang sifatnya adalah sebetulnya untuk katekese kepada OMK. Sehingga apa? OMK itu bukan hanya semangatnya yang muda, ya, semangat untuk berkegiatan, tapi juga semangat untuk mengisi pengetahuan iman. Sehingga kan OMK bisa menjadi berkualitas dalam hidup menggereja, pelayanan, dan hidup beriman. Oleh karena itu, kami mencoba memikirkan kira-kira apa sih nama yang pas, yang cocok, yang familiar untuk kegiatan itu. Kalau misalkan kumpul yuk untuk pendalaman iman katakanlah, itu kan mendengar saja mungkin sudah malas datang gitu ya. Bagaimana supaya sesuai dengan harapannya kegiatan ini menjadi santai, dikemas santai tetapi juga serius. Maka waktu itu kok saya muncul ide ngopi ya. Ngopi itu apa? Ngopi itu akronim dari ngobrol perihal iman. Jadi bukan hanya kita ngobrol-ngobrol saja yang tidak ada temanya, tetapi temanya jelas tentang iman, tetapi dikemas santai. Lah,
Santainya bagaimana? Santainya dengan minum kopi. Ya, jadi sambil minum kopi, sambil ngobrol tentang iman. Jadi masa ngopi, ngobrol perihal iman gitu. Nah, lalu kegiatan ini memang ditujukan tidak untuk semua OMK, usia OMK. Karena usia OMK kan dari 13 tahun sampai dengan 35 tahun dan atau belum menikah. Nah, kegiatan ngopi ini itu ditujukan untuk OMK yang usianya itu ya paling tidak SMA ke atas. Ya, jadi memang pesertanya terbatas dari segi usia. Jadi OMK ke atas sampai yang belum menikah gitu. Itu latar belakangnya sebagai sarana untuk menambah pengetahuan iman untuk OMK di Stasi Wangon gitu. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan kegiatan ini diikuti oleh OMK dari stasi-stasi yang lain. Karena kan stasi-stasi yang lain yang nantinya mau masuk ke dalam wilayah paroki Wangon nantinya gitu ya. Itu kan juga ada OMK-nya seperti di stasi misalkan Jatilawang, Gentawangi, Kaliwedi, Kebasen gitu toh, Tambak Negara dan Wangon sendiri ya. Itu kan masing-masing stasi memiliki OMK. Harapannya ini nanti bisa diikuti oleh setiap stasi. Tetapi kalaupun ada di luar stasi-stasi ini mau ikut, ya tidak apa-apa gitu ya. Nah, rencananya memang kegiatan ini diadakan sebulan sekali. Nah, Kak Romo, kemarin kalau nggak salah dengar acara ngopi ini temanya Inyong Katolik, Inyong OMK ya Romo. Kenapa kok bisa memilih atau mengangkat tema itu Romo? Mungkin dapat ide dari mana Romo? Untuk yang pertama, ini kan pertemuan pertama ya. Ini kami mengangkat tema Inyong Katolik, Inyong OMK. Itu hasil pembicaraan beberapa pengurus dan saya dan frater waktu itu. Maka disepakati memang ada begitu banyak tema, tetapi kami menyepakati untuk yang pertama memilih tema Inyong Katolik, Inyong OMK. Yang pertama tujuannya atau latar belakangnya adalah supaya tema ini, dengan membahas tema ini, OMK itu selalu ingat jati dirinya sebagai orang Katolik. Inyong ini Katolik loh, ya toh. Inyong ini Katolik, tetapi tidak hanya Katolik saja, tetapi Inyong Katolik, Inyong OMK. Inyong Katolik karena mengapa OMK? Karena Inyong iki masih muda. Nah, orang muda Katolik itu ya OMK itu ya Inyong termasuk di dalamnya kan gitu. Jadi itu yang pertama bagi untuk mengajak ya supaya teman-teman OMK sungguh menyadari dan bangga bahwa dirinya seorang Katolik dan seorang muda Katolik yaitu OMK. Lalu yang kedua, melalui tema ini ya OMK mau diajak melihat apa yang membuat aku bangga menjadi orang muda Katolik. Ya. Sehingga tidak hanya aku wong Katolik loh, apa yang kamu bangga ndak bangganya kenapa? Ndak ngerti. Ya, jadi supaya dengan tema ini masing-masing anggota OMK ini bisa mempertanggungjawabkan rasa bangganya. Ya toh, mengapa kok aku bangga? Lah dengan tema itu mereka mendapatkan jawaban. Lah kemudian disepakati bahwa untuk yang menjadi narasumber itu adalah Frater Hari. Ya, maka Frater Hari mencoba mempersiapkan tema itu dan mengajak teman-teman OMK melihat pengalaman-pengalaman yang membanggakan sebagai orang muda Katolik. Begitu Yan. Ya. Romo,
Apa harapan Romo tentang acara ngopi kali ini? Mungkin harapannya untuk kedepannya juga apa, Romo? Begitu. Untuk harapan terkait dengan kegiatan ini atau acara ngopi ini, ya semoga kegiatan ini bukan yang pertama dan yang terakhir. Ya, jadi kegiatan ngopi ini bisa berkelanjutan. Ya paling tidak tadi sebulan sekali. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, semoga melalui kegiatan ngopi ini, ya, iman OMK semakin diperdalam. Lalu juga persaudaraan di antara mereka juga semakin erat. Ya. Maka ini dikemas dari OMK oleh OMK untuk OMK, termasuk bagaimana menyiapkan kopinya itu gitu ya. Jadi kan ngopi harus ada kekasan wedang kopi ya. Bagaimana mereka harus berproses menggodok air, membuat kopi ya, minuman kopi, termasuk nanti ketika sudah selesai mereka mencuci bersama. Di situ ada nilai-nilai kebersamaan persaudaraan yang dibangun, tapi juga ada tanggung jawab. Lalu berikutnya, semoga ngopi ini menjadi sarana ya bagi pertumbuhan iman OMK, sehingga mereka menjadi orang muda Katolik yang militan. Itu harapannya. Lalu harapan selanjutnya bahwa semoga OMK ini juga kemudian diikuti oleh stasi-stasi yang lain yang belum ikut pada pertemuan pertama ini. Jadi itu harapannya ya. Lalu dalam acara ini ada slogan atau ada apa itu namanya ya, jargon ya. Dengan ngopi ya kita merasakan kehangatan cerita atau kisah. Dengan iman kita merasakan kehangatan cintanya. Cintanya itu cinta Allah, cintanya Yesus pada kita sebagai orang muda. Maka ngopi itu tidak sembarang ngopi, tetapi ada tujuannya. Ngopi sebagai sarana untuk saling berbagi pengalaman kisah hidup, tetapi juga saling menguatkan iman, sehingga menjadi OMK yang tangguh dan militan. Saya kira itu. Baik, Romo Heri, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Romo, saya pamit pulang dulu, Romo. Sudah selesai ini acaranya. Terima kasih, Romo. Oke, selamat Ian ya. Semoga liputan-liputan selanjutnya semakin seru untuk terus mewartakan apa yang sudah diawali ya melalui kegiatan ngopi ini. Oke. Demikian Bapak Ibu dan sahabat-sahabat OMK. Demikian obrolan saya dengan Romo Heri terkait acara ngobrol perihal iman OMK di Stasi Wangon. Nantikan episode selanjutnya di YouTube Paroki Katedral Purwokerto setiap hari Rabu pukul 6 pagi. Sampai jumpa, berkah dalam.